Nah, oke, perhatikan, kita masuk materi baru. Ini Sir sudah ada juga scan buku paket kalian, ya. Sir akan kirimkan juga ke grup, jadi tidak ada alasan Sir saya ketinggalan buku di mana segala macam, nggak ada. Di mana kamu duduk, kamu bisa baca nantinya ketika libur atau kapanpun. Nah, jadi nanti di sini kamu bisa lihat, saya akan kirimkan ke grup kelas hukum dasar kimia dan perhitungan kimia untuk membantu proses, ya. Cuman memang saya ingatkan, tetaplah beli buku yang asli, jangan kamu hanya fotokopi apa segala macam, itu untuk memudahkan saja, ya. Nah, kemudian saya akan juga kirimkan apa lagi ya? Table periodik penting banget, karena dari pengalaman di ujian 3 buah kemarin sulit banget membedakan mana logam mana non logam segala macam, itu jadi masalah. Ingat, kimia itu agak berbeda dengan materi yang lain. Kimia itu materi berkelanjutan. Nah, artinya di kelas 11 pun kalau kelas 10-nya nggak bagus, itu makin susah, makin sangat susah. Kenapa? Kelas 11 itu materinya rata-rata hitungan, hanya 2 bab tidak hitungan, ya. Dari sebanyak itu babnya, itu hitungan semua cuma 2 bab. Bab pertama sama bab terakhir aja nggak hitungan. Itu doang. Nah, kelas 12 beda lagi. Kelas 12 itu materi hitungannya cuma 2. Bab 3 ke belakang itu hafalan semua. Materinya lumayan banyak kita. Nah, di kelas 10 inilah basic paling dasar kamu harus tahu. Jadi di sini ada table periodik juga akan saya kirimkan, termasuk di file buku ini, ya. Nah, lanjut. Kita masuk ke bagian ini. Mana sih? Kayaknya ada PowerPoint-nya. Malah nggak mau deh. Kita ke PPT-nya. Ntar agak ngeheng. Jadi ada PowerPoint, saya masukkan di situ anion kation, ya. Anion kation juga ada. Malah berat kali. Terhubung internet ya. Ada, oke. Nggak terhubung kan? Nih, ya. Oke, kita mulai. Materinya adalah tentang hukum dasar kimia. Jadi materi ini kalau dulu kan namanya cuma satu, stoikiometri, ya. Kalau sekarang agak dipisah sedikit, padahal pada hakikatnya sih sama aja. Jadi materinya adalah tentang hukum dasar kimia. Satu lagi baru masuk stoikiometri, itulah baru masuk ke konsep mol. Nah, di hukum dasar kimia, ya, ada beberapa bagian yang kamu harus tahu. Ada 4 hukum, 1 hipotesis. Nah, itu yang kamu harus kuasai, 4 hukum dan 1 hipotesis. Nah, tapi ada materi prasyarat. Prasyaratnya adalah kamu harus kembali mengenal apa itu kation, apa itu anion, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu tidak bisa, nanti ketika kamu mau buat persamaan reaksinya setara atau buat persamaan reaksinya bagaimana, itu jadi masalah. Selalu jadi seperti itu kan, ya. Belum bisa. Yang saya lihat di sini nih, mayoritas itu belum bisa bedakan mana logam mana non logam. Kemudian ketika dia nanti dalam bentuk ionisasi plus minus, kationnya plus, anion itu minus, itu juga susah. Nah, ini yang jadi kendala kita ketika kita belajar kimia. Selalu masalah utamanya di situ. Padahal kalau itu sudah kamu kuasai, table periodik sudah kamu kuasai, itu gampang banget. Jadi di sini saya berikan ada tabel kation dan anion yang kamu harus hafal. Ya, hafal ini bukan berarti kayak ngafalin semuanya sekaligus gini, enggak. Lihat polanya, nak. Misal gini nih. Kalau saya ambil kayak golongan 1A, ya. Golongan 1A itu kan kita kategorikan sebagai kation kan. Kation artinya apa? Bermuatan positif. Hari gitu ya, libur, nanti kita robohkan cadas Firaun. Ya, ada lagi yang hafalannya Herlina kawin Ruby CS frustasi gitu. Terserah kamu lah yang mana. Nah, semua di sini itu punya nilai bilangan oksidasinya atau muatannya adalah positif 1. Ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh kayak Na itu jadi Na+, nggak ada Na plus 2, plus 3, plus 4, nggak ada, adanya plus 1. Nggak ada Na minus, ya, nggak ada. Ingat, logam itu tidak pernah punya muatan negatif, jadi Na nggak mungkin jadi minus. Nah, kemudian kayak misalkan kalau saya bilang kayak golongan 2A, beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Nah, ini semuanya juga positif 2. Jadi kalau saya bilang magnesium adanya 2+, nggak ada 3+, 4+, 5+, nggak ada minus gitu loh.
Nah, jadi artinya dari sebanyak ini isi tabelnya, kamu bisa mengambil dalam bentuk rangkuman. Oke? Nah, atau golongan 7A. 7A ini Sir cuma bisa kategorikan pada umumnya, ya. Film Charles Bronson Idaman Ati. Nah, yang benar-benar pasti min 1 itu sebenarnya cuma F. Min 1. Pasti min 1. Selebihnya punya variasi, tapi Sir bisa kategorikan pada umumnya negatif 1. Pada umumnya. Oke, inilah dibilang sebagai kation. Kation itu yang bermuatan positif. Jadi dengan menghafal begini ini gampang. Ini kalau yang minus 1 berarti masuk ke kelompok anion ya, negatif. Nah, ada juga dalam bentuk gabungan gini. Misalkan saya bilang OH, ya, OH itu minus 1. Ya, kalau saya bilang misalkan PO4, fosfat, ya, itu 3 minus. Kalau saya bilang SO4, sulfat itu berarti 2 minus. Oke. Nah, ini penting banget kamu harus hafal. Jadi saya akan kasihkan juga nanti PowerPoint-nya ini supaya kamu bisa baca apa kation anion. Kalau enggak kamu tinggal searching lah. Ya. Jadi karena kamu sudah banyak kelebihan di zaman sekarang, manfaatin itu dengan benar. Ya, kalau kayak kami dulu mana ada? Nggak ada, harus baca buku. Baca bukunya pun juga harus datang ke perpustakaan. Pustakanya jauh banget. Jarak saya sama sekolah saya aja itu 4 atau 5 kilo. Nggak ada punya mobil kayak kamu. Naik sepeda. Ya, sepeda ke sana 4 atau 5 kilo. Nah, sekarang semua informasi kamu itu di tangan kan, di handphone kan. Dulu kami ada buku namanya Airpool dan Airpal. Jadi Google kami itu dulu mencari ibu kota apa segala macam itu ada di sana, ya. Tapi kalau sekarang tidak, di handphone sudah ada semua. Jadi manfaatin itu. Rugi banget. Scroll HP satu hari itu bisa berjam-jam kan. Yang di scroll apa? Instagram. Ya. Medsos semuanya, TikTok. Jadi jangan yang namanya teknologi malah memperserumit atau mempersulit kamu. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan reaksi. Ingat kembali wujud zat itu ada 4 ya. Ada padat, ada cair. Ya, cair bisa liquid, bisa aqueous. Kapan dia liquid, kapan dia aqueous? Kalau dia larutan, aqueous. Kalau dia murni itu liquid. Contoh. Kalau Sir bilang misalkan di sini ambil contoh H2O. H2O cuma punya 3 wujud di sini kan yang kita pelajari. Apa aja? Liquid, solid, gas. Nggak ada tuh aqueous. Kenapa? Karena dia udah pelarut. Ya, nggak ada dalam bentuk larutan. Karena larutan itu minimal ada apa? Ada pelarut, ada terlarut. Oke. Nah, jadi ada 4 wujud. Kamu harus ingat kembali karena kita udah belajar kemarin di ini menyatakan persamaan reaksi kimia. Oke, perhatikan contoh. Reaktan karbon ditambah oksigen itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini contoh karbon. Karbon itu sama seperti ini. Ujung pensil kamu itu karbon, nak. Ya, berlian itu karbon nggak? Karbon juga, tapi secara struktur itu berbeda. Ada satu strukturnya itu bagus banget, yang satu lagi strukturnya itu biasa aja. Makanya harganya juga berbeda, padahal penyusunnya sumbernya sama, karbon. Oke, maka kalau pengen jadi berlian ya struktur belajar kita tuh yang harus ditingkatin. Sama cair. Dua-duanya cair, itu yang pertama. Liquid itu murni, aqueous itu larutan, berarti ada campuran. Berarti ada pelarut, ada terlarut. Kalau air kan tidak. Air itu sudah memang dia liquid. Jadi nggak ada aqueous di air. Nah, kemudian apalagi yang harus kamu kuasai sebelum masuk ke materi ini adalah bagaimana menyatarakan persamaan reaksi. Masih ingat ya? Kalau nggak ingat nih yang fatal nih. Kenapa? Karena nanti sebelum kamu menghitung, kamu harus mengambil dari persamaan reaksinya itu yang setara. Oke, kita ambil contoh kayak gini. H di kiri ada berapa? 2. H di kanan? 2. Oke, udah sama. O di kiri ada berapa? O di kanan? 1. Maka di sini yang harus dikalikan 2 di sini kan? Tapi H kita berubah jadi 4 kan? Maka di sini dikali 2. Oke, beres. Berarti hanya 4, O-nya 2. Paham sampai sini? Ingat koefisien itu dikalikan ke H, dikalikan juga ke O. Nah, lanjut. Yang berikutnya, Al ditambah asam sulfat ya, menjadi aluminium sulfat ditambah dengan gas H2. Berarti ada gas, ada gelembung gas itu di situ. Nah, Al ini contoh paling sederhana kehidupan kita, aluminium foil. Pernah lihat kan? Bungkus-bungkus makanan kan pakai aluminium foil biasa tuh. Nah, jadi di sini kamu lihat Al di kiri ada berapa? Di kanan 2. Maka di sini kali berapa? 2. Oke, beres. Nah, sekarang kamu lihat SO4 kita di kiri ada berapa? 4. Lo enggak. SO4 itu satu tubuh, SO4 tuh. Ada berapa?
SO4 bukan S-nya. 3. Ya. Kalau S-nya betul 3, O-nya itu yang 12. Nah, sekarang SO4 itu kan satu tubuh. Maka saya bilang tadi itu kelompok apa? Anion kan? SO4 2 minus. Nah, maka karena di situ 3, maka di sini kali berapa? 3. Kenapa? Karena 3 kali daripada SO4 kita. Paham? Nah, sekarang H kita di kiri ada berapa? 6. H di kanan ada berapa? 2. Maka di sini kali berapa? 3. Nah, selesai. Oke? Jadi menyetarakan reaksi itu kalau kamu sudah hafal kation anion itu gampang. Nah, lanjut NH3 tambah O2 menghasilkan NO2 tambah H2O. Nah, sekarang bagaimana cara kamu menyetarakannya? Sekarang gini, kalau N sama N sudah sama kan? Ya, N sama N sudah sama. H di kiri ada 3, H di kanan ada 2. Berarti kalau kamu menyetarakan, kamu harus cari kelipatannya kan? Pak Mas Susar? Kalau 3 sama 2 kelipatannya di mana? 6. Oke. Maka ini kali 2, ini kali 3. Itu dulu kuncinya. Nah, maka kamu bisa lihat, oh, di sini secara O-nya sudah dikunci nih. Ya, ini O-nya, maaf, N kita di sini ada 2, berarti ini harus kali 2 juga ya. Supaya setara kan? N di kiri ada 2, ini, N di kanan juga harus 2. Nah, sekarang kamu lihat hidrogennya ada 6. Hidrogen di sini ada berapa? 6. Oke, udah sama. Berarti pembedanya adalah di O. Nah, O di kanan ada berapa nih? 4. Ini ada berapa? 3. Kalau 4 tambah 3 berapa? Sekarang 2 kali berapa supaya jadi 7? Ada 7 per 2. Ya. Nah, sekarang kok bisa dalam bentuk fraction kan gitu jadinya. Berarti kamu tinggal ubah ke bentuk bilangan bulat gitu loh. Kalikan aja dengan 2 semuanya. Ya, berarti di sini tertuliskan ini koefisiennya kalau kali 2 jadi berapa? 4. Ini kali 2 jadi berapa? 7. Ini kali 2 berapa? 4. Ini berapa? 6. Udah selesai. Berarti koefisiennya 4, 7, 4, 6. Sampai di sini. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Oke. Misal nih, saya kasihlah gambaran AL. Oh, nggak usah ya, kan udah tadi AL. Terus ini apa sih? Oh, ada soalnya. Oke, perhatikan. Sekarang silahkan kamu coba setarakan reaksi ini. Ya, silahkan kamu coba setarakan reaksi ini. 4 soal ini. Nah, satu soal di nomor, kok nomor 3 ya? Salah. 1, 2, 3, ini harusnya berapa? 4 ya. CA, CO3. CA itu 2 plus. CO3 berapa? Lihat dari sini kalau misalkan masih ragu. Nah, ya. Karena memang kalau memang kita anion itu penting banget nih. Jadi dicari nih mana CO3 di sini. CO3 2 minus karbonat. Ya. Makanya memang anion kation itu kita harus ini. Oke. Lah, kok 3 lagi? 1, 2, 3, 3. Padahal diperbaiki. Ini 4. Nah, gitu aja lah, mending 4. Nah, yang jadi masalah selalu ketika ujian apa? Dikasih latihan kayak 1, 2, 3, yang keluar malah 4. Kan gitu. Bisa dibuat dalam bentuk kata-kata. Nah, sekarang silakan kamu coba kira-kira apa nih hasil setaranya. Kita masuk tadi jam berapa? 9.45 sampai 2 JP. Pokoknya sampai beli. Iya, ya sampai beli 45 ya.
Sepuluh lima lima dari jadwal 10.55. Oke. 10.55 45 10.55. Oh, masih ada waktu. Oke. Ayo cari gas nitrogen ditambah gas hidrogen menghasilkan gas amonia, ya. Yang kedua, natrium hidroksida ditambah dengan asam sulfat menghasilkan natrium sulfat ditambah dengan H2O, air. Nah, dari sekarang juga kamu harus mulai belajar untuk cara membacanya. Oke. Kemudian ada mangan oksida ditambah asam klorida menghasilkan mangan klorida, ya. Ditambah dengan air ditambah dengan gas klorida. Jadi gas klorid yang susah kan. Nanti pas itu juga susah. Dan depanan ya. S. Maksudnya satu tubuhnya apa? Oh, itu satu tubuh anion SO4 2'. Ya, muatannya 2 min. Kamu hitungnya dari sini aja nih. Oh, berarti S bukan? Ya, jadi S-nya tetap terhitung 1. O-nya ada 4, tapi dalam bentuk anion SO4 gitu. Jadi lebih mudah untuk ini. Jawab. Oke. O-nya 4 tambah 26 4 berapa?
Udah siap? Harus cepat biar bisa nanti ujiannya. Kapan? Pil kan nanti kan? Jam 1. CaCO3 jam 1 kita nih. HCl. Kalsium klorida CaCl2. Karena Ca itu 2+ kan, ketemu Cl-1. Gas CO2. Ini ada H. Ini ada H. Air 2O. Oh iya, ada air. Kalsium klorida air. Kalsium klorida, air, dan karbon dioksida. Ada 3 kan? Berarti CaCl2, O2 sama CO2. H2O, O2. H2O. O2 oksigen, gas. H2O sama CO2. Nah. Sulfur. Nah. Yang mana nih? Oke. Udah. Ya, nanti kita koreksi langsung bareng. Ya. Ya, koreksi bareng. Coba setengah. 2H, 2H, 2Cl, 2Cl, C1, C1, Ca1, Ca1, O3, O2 tambah 1, 3, oke. 4H, 4H, Cl2, Cl-nya 2 tambah 2, 4. O-nya 2, O-nya 2, M1, M1, oke. Nah, ini tinggal kita koreksi. Oke. Nah, menyetarakannya itu dari bab utama. Iya. Karena harus di situ. Kalau nggak gitu, stoikionya susah nanti. Selalu masalahnya di sini nih. Stoikionya. Apa? Penyetarannya. Udah siap semua? Biar kita langsung koreksi. Iya. Nilai 1 kalian ini. Langsung kamu langsung. Iya udah. Awanin aja. Ya, awanin dulu. Itu tentu saya banyak. Poin ada, asal dibuat ada poin. Saya ada buat. Asam klorida HCl. HCl.
Kalsium apa simbolnya? Kalium yang K. P fosfor. Ca baru kalsium. Klorin. Kalau berarti kalau MM magnesium Mangan. nggak ada tuh. Nggak tahu ini hilang. Kalsium karbonat itu CO3, CaCO3. Asam klorida. Ya. Kalsium klorida. Kalsium klorida berarti CaH. Kalsium klorida CaCl2. Udah siap? Yang di belakang udah selesai belum? Nanti kita koreksi, nggak ada nilainya loh. Kita ambil nilai. Di sini kan nggak ada H, di sini nggak ada. Ada air kan? Kalsium klorida, air dan gas karbon dioksida. Oh, nanti aku jelaskan lagi. Jadi setarakan, kiri kanan jumlah atomnya harus sama. Ya, CaCl2. Totalnya. Yang kayak tadi di kiri berapa atomnya? N misalkan, di kanan deh. Yang mana sekarang yang 2 nih? N2 itu berarti 2. N-nya 1. Ya, sama-sama 2 gitu. Udah siap semua? Kita koreksi langsung? Oh, belum. Dia sama kayak kakaknya, kalau udah bilang belum tuh nggak berani, Zat. Kakaknya dulu kan cecenya sama Sar juga. Siapa lah apanya? Belum kan tadi kan ya. Itu kan di programnya. Ya, berarti di kanan kalikan 2. Enggak dong, jadi 4 kalau kiri dikaliin.
Yang kanan aja kali 2. Bisa. Tujuannya untuk mengutarakan. Hanya 3 di kanan, di kiri berapa? 2. Berarti kalau 3 sama 2 cari kelipatan kan? Ya, jadi supaya jadi 6 yang 2 kali berapa? Yang 3 kali? Nah iya gitu caranya. Yang nomor 4 nih. Lima menit lagi, siap gak siap? Cari nomor 4 susah. Harus dikasih pressure deh. Jadi kalau di under pressure kan biasanya lebih jadi tuh. 2N3. Nah, ngapain kamu pisah-pisah? Enggak itu ya? Berarti yang keduanya di depannya aja. Oh ya, langsung 2NH3 ya? Oh iya ya. Apakah yang di sini itu sama dengan yang di sini? Sama. Ayo. 5 menit lagi ya, siap gak siap? Biar ketahuan nanti sejauh mana pemahamannya, menyetarakan reaksi. Woi, siapa yang bertanya? OH sama H2O itu termasuk OH sama H2O. contoh kan supaya saya bisa menyatakan itu kan NH2 ini sebenarnya NH1 2NaOH berarti itu termasuk. Iya, maksud semua pokoknya dihitung, harus dihitung semua. O yang di CO sama O di sini sama. Ditambahin. Bisa ditambah jadi 4. Oh ya udah. Tiga menit. Nanti kita tukar. 3 menit lagi. Explain. Ya, ini kau bisa kerja. Di sini 2. Di sini berapa ya? Kalau ini aku ngerti bawah. Ya sama kan contoh. NA ini 1. Di sini NA berapa? Ada 2. Ya udah berarti di sini 2 NA. Ya, oke 2. OH-nya kan masih termasuk. OH termasuk 2 kalau di sini kita. 2 di sini OH-nya 2. Pokoknya sekarang ini termasuk 2 ya. OH-nya 2. Di sini H2. Ya udah enggak usah lagi. Di sini SO4, di sini SO4. Lah, itu sudah 3 ya? Iya. Masa iya? H2O. Di sini H2 tambah H1 berapa? Di sini H berapa? Artinya? Oke, silakan kumpulkan dulu ke depan semuanya. Ayo, biarin aja. Buat nama buat kelas.
Ayo, Ricci jangan tidur aja nak. Kalau tidur di rumah dari sini, kumpulin. Karena kalau nggak masuk lah. Aduh, matilah saya. Nggak usah mati dulu. Jangan karena kimia mati. Nah, Saya udah tahu. buat apanya? Nama kelas. Udah. Nanti kepada orang kawan kamu. Ini punya kamu, ini punya siapa? Oh, kan dulu pasien. Yang penting nama kelas aja kawannya nyari. Iya, ya. Mereka nyari ini. Paling aja, jangan dibuat di satu. Lembar aja, satu lembar. Buat nama buat kelas. Ayo. Ricci, mana punyamu Ricci? Nah, nggak buat, berarti 0 ya. Latihan satunya 0 ya Ricci. Aku itu aku satu Ya sebenarnya ada yang bilang aqua, ada yang bilang aquos, aquas, apa gitu ya. Penting dia adalah larutan. Intinya itu. Ayo, kumpul. Nah, ayo berdua kasihkan jauh dari orangnya. Ya, kasihkan jauh dari orangnya. Jauhkan. Nggak bisa kalau di materi ini bermain-main, nggak bisa. Kalau nggak buat berarti 0. Siapa yang nggak datang hari ini? Kathleen izin apa dia? Lomba piano itu ya? Oh yang ke Jogja itu? Bali sir. Bali. Yang kayak Areta Paulis kau. Saya. Nah, oke, perhatikan ya. Jadi kita akan coba nyetarakan persamaan reaksinya. Ada yang kurang? Nah, oke. Nah, perhatikan, bantu kawannya untuk dikoreksi. Yang pertama itu gampang kan? Ini 2 n-nya kan? Ini hanya 2, ini hanya 3. Cari kelipatan. Maka kalau 3 kalikan dengan 2, maka di sini yang 2 kalikan dengan 3. Nah, di situ kamu bisa lihat n-nya berubah, n-nya jadi 2. Sedangkan n di sini sudah 2. Oh, udahlah berarti ya. Ini hanya ada 6, hanya berarti di sini juga ada 6. Ya, sama-sama 6. Berarti udah beres. Kemudian yang nomor 2, NaOH tambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah dengan H2O. Nah, di sini yang kita bisa langsung lihat adalah Na di kiri ada 1, Na di kanan ada 2. Yang belum paham perhatiin betul. Nah, maka di sini kalikan dengan 2. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kamu bisa lihat di situ? SO4-nya sudah sama, Na-nya sudah sama. Kemudian H-nya ada berapa di sini? 4 di kiri, di sini kurang ya. Maka ini kalikan dengan 2. Karena dia harus H-nya jadi 4. Nah, kita lihat dari O-nya. O-nya di kanan itu ada 4 tambah 2, 6. Kalau di sini 2 sama 4 sama 2, 6 juga. Berarti udah beres ya. Nomor 2 ini dia. Koefisiennya 21, 12. Kalau nggak ditulis, di sini berarti koefisiennya sama dengan 1. Nah, yang kedua, MnO2. Nah,
Di sini yang bisa kita lihat dengan cepat adalah Cl di kanan ini ada 2 ditambah dengan 2, berarti totalnya jadi berapa? 4. Maka yang di sini harus dikalikan dengan 4. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi hanya dia di 4, maka di sini kalikan dengan 2. Gitu kan? Nah, Mn-nya ada 1 sudah, hanya ada 4 sama, Cl-nya ada 4 sama, O-nya di kiri ada 2, O di kanan ada berapa? 2 juga ya. Maka udah selesai. Oke. Nah, kemudian yang jadi masalah lah selalu di sini nih, dalam bentuk cerita. Makanya saya tekankan lagi, kamu harus kenal anion kation dan kamu harus tahu namanya apa. Nah, gini, kalsium itu kamu harus tahu itu golongan 2A, berarti dia pasti jadi 2+. Karbonat itu adalah anion untuk simbolnya CO3 2-. Berarti kalau kamu gabungin jadi apa? CaCO3. Kan pentingnya di situ tuh ngafalnya. Kemudian direaksikan dengan asam klorida. Nah, yang namanya asam-asam itu biasanya adalah ketika dia punya yang namanya H+. Ya. H2SO4, H+-nya ada 2. Nah, klorida itu adalah golongan 7A. Golongan 7A tadi kita bilang berapa? -1 kan? Kalau H+ ketemu -1, ya +1 ketemu -1 jadi apa? HCl. Gitu loh. Ya. Menghasilkan larutan kalsium klorida. Nah, tadi kita bilang kalsium berapa? 2+ kan? Klorida -1. Jadi gini nih. Ca-nya 2+. Kloridanya itu Cl-. Berarti di sini yang harus dikali 2 siapa? Cl. Maka ini kali 2. Maka otomatis jadinya apa? CaCl2. Oh, berarti di sini hasilnya CaCl2. Maka ditambah dengan air H2O. Tambah dengan gas karbon dioksida. Karbon berarti ada C, gitu loh caranya. Ada C, kata di itu artinya ada 2 buah. Apa yang 2 buah? Oksigennya, maka CO2. Oke. Jadi memang perlu, saya tekankan betul. Kenapa saya nggak mau langsung ngajarkan 4 hukum dengan satu hipotesis? Yang kendalanya bukan di situ. Kendalanya adalah ketika ketemu bersama reaksi, kamu nggak bisa nyelesain, itu kendalanya. Nah, sekarang kamu lihat CaCO3 HCl, CaCl2 H2O CO2. Maka yang harus kita apain di situ yang mana nih? Ini hanya ya, hanya 1 di kiri, 2 di kanan. Cl di kanan 2, Cl di kiri 1, maka dikalikan dengan 2. Berarti hanya sudah, Cl-nya sudah. C-nya 1 sama 1. O-nya berapa nih? 1 tambah 2, 3 kan? Ini O-nya sudah 3, Ca-nya 1, Ca-nya 1. Udah selesai. Cuma nambahin angka 2 aja di situ. Beres dia. Paham? Ya. Jadi saya tekankan lagi, tolong banget, makanya saya nanti kasih filenya anion kation dalam bentuk PowerPoint, kamu hafal. Kemudian mulailah menghafal nama-namanya. Nah, sama kayak gini nih. Ya, di bagian tata nama sertanya ini kalau kita buat namanya jadi apa nih? Yang ini kayak gini nih. Apa namanya? Ayo. MN apa? Mangan. Mangan. Oh, itu oksigen. MN mangan. Mangan oksida. Ya. Jadi kalau kita baca, mungkin kamu akan menganggapnya kayak mangan dioksida. Itu salah, nak. Ya. Jadi kayak ini kan karbon dioksida, Sar. Ini kan CO2, itu MnO2, berarti mangan dioksida. Ini karbon dioksida, beda. Yang satu itu senyawanya ion. Kenapa? Karena ada mangan. Mangan itu logam atau non logam? Logam mangan. Nah, kalau dia di sini karbon itu non logam, berarti penamaannya itu berbeda. Jadi kalau kayak gini, MnO2 itu gini. Kamu harus tahu bahwa oksigen itu punya muatan 2-. Kalau dia dikali 2, jadi totalnya jadi berapa? -4 kan? Maka Mn kita harus berapa? +4. Maka di sini penamaannya kayak tata nama yang sudah kita pelajari. Kamu nyebutnya mangan 4 baru kata oksida. Sebutannya mangan oksida. Mangan 4. 4 itu adalah muatan dari mangan. Mangan 4 oksida. Berarti yang bermuatan 4 siapa? Mangannya. Ingat, penamaan kalau dia ion itu pakai penomoran. Penomoran dalam tanda kurung pakai huruf Romawi. Kecuali misalkan kalau saya bilang kayak gini nih, NaCl, kamu nggak perlu nyebutnya natrium 1 klorida. Kenapa? Karena Na cuma punya satu muatan positif 1 kan.
Kalau mangan punya lebih dari satu kemungkinan. Muatannya mungkin saja bukan hanya positif 4, ada yang lain. Makanya harus dituliskan. Kalau ini kamu nuliskan langsung aja nih. Natrium klorida. Walaupun kita tahu Na-nya pasti plus 1. Nggak usah ditulis natrium 1 klorida. Nah, tapi kalau dia di sini kayak senyawa organik CO2 seperti ini, tidak ada logam, kamu boleh gunakannya jadi gini, karbon, baru berlaku kata dioksida. Ya. Jadi penamaan itu penting, mono, 1, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, undeka, dodeka, itu harus dihafal. Ya. Seringan kan memang di kelas 11 nanti baru terasa nih pentingnya di sini nih. Ya, jadi penamaan itu tolong kamu pelajari ulang. Paham? Ya. Tetra 4. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta. Makanya dalam tangga nada kan ada tuh bilang sampai ke nadanya tuh tingginya oktav kan, itu berarti 8. Ya, kalau ser zaman ser dulu yang sampai ke situ tuh kayak penyanyinya lagu Titanic, Celine Dion. Ya, nah itu kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi hari ini fokus ke materi pengantar dulu, prasyarat sebelum kita masuk di hukum dasar kimia sama stoikiometri. Nanti di pertemuan berikutnya kita baru masuk 4 hukum, 1 hipotesis. Ya, baru setelahnya kita masuk ke materi yang namanya konsep mol. Orang kimia itu suka ke mol. Ya. Mol. Tapi bukan untuk belanja, menghitung. Oke. Ya, kita matikan dulu rekamannya nih.